Setelah kita makan siang, mari kita rilekskan badan kita, ya. Saya ingin Bapak Ibu kita ajak untuk melakukan relaksasi. Relaksasi serasa tidur di siang hari. Ya. Ya. Kita akan tidur dalam waktu 5 menit, tapi rasanya seperti setengah jam. Rasanya seperti mungkin ada yang 1 jam. Supaya pikiran dan fisiknya juga rileks. Saya akan bimbing Bapak Ibu semua dalam relaksasi. Silakan tarik nafas yang dalam dan posisi duduk yang rileks, nyaman. Ya, kalau mau kacamatanya dilepas, silakan dilepas karena kita nggak perlu untuk melihat. Kacamata dilepas, jam dinding, jam tangan dilepas, HP diserahkan, dompetnya tolong diserahkan. Wah ini gendam. Enggak ya? Oke. Ya Bapak Ibu silakan duduk yang nyaman, pastikan kakinya tidak terangkat atau tertindih dengan kaki yang lain. Letakkan 2 kaki menyentuh lantai, ya supaya dia tidak kesemutan. Badan sedikit tidak tegap tidak apa-apa, yang penting nyaman. Oke. Kemudian kalau sikap tubuh sudah nyaman, mari kita atur nafas kita. Tariklah nafas yang dalam, tarik yang dalam. Dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Dan hembuskan. Terus kita lakukan terus-menerus. Dan jika kedua bola mata kita atau kedua kelopak mata kita semakin lama semakin memberat, izinkan kedua kelopak mata menjadi lebih berat, maka pejamkanlah kedua mata kita. Posisi tangan kita persis ada di kedua kaki kita. Terus atur nafas kita, tarik dan hembuskan. Tarik dan hembuskan. Izinkan pikiran kita, fisik kita rileks. Lepaskan semua buah pikir, yang ada hanya rileks. Izinkan kepala, dahi, mata, telinga, mulut, pipi, wajah, bahu, tangan kiri, tangan kanan, dada, punggung, kaki kiri, kaki kanan. Izinkan semua anggota tubuh kita rileks, nyaman, bebas dari ketegangan. Sambil kita mendengarkan suara musik, suara alam, suara anak, dan suara saya memberikan instruksi kepada ibu bapak sekalian untuk relaksasi, mengizinkan tubuh, mengizinkan pikiran untuk rileks. Sesaat lagi saya akan menghitung mundur. Setiap hitungan mundur akan membuat Bapak Ibu semakin rileks. Bapak Ibu melipat gandakan kenyamanan. Bapak Ibu melipat gandakan rasa rileks. 5, semakin rileks, semakin nyaman. Seperti tertidur tetapi dengan penyadaran. 4, semakin rileks, semakin nyaman. Ibu bapak bisa mengizinkan pikiran bapak ibu untuk hadir di suatu tempat yang nyaman dan rileks. Hadirkanlah tempat tersebut.
apakah di rumah atau di luar rumah, atau di alam semesta, di alam terbuka, di gunung, di sungai. Pilihlah tempat yang Bapak Ibu membuat Bapak Ibu semua menjadi rileks. Hadirlah di tempat tersebut dan nikmatilah relaksasi yang ada di sana. 3, Bapak Ibu mulai mendekati tempat tersebut. Tempat tersebut hadir di hadapan Bapak Ibu karena Bapak Ibu mengizinkannya untuk hadir. Dan Bapak Ibu bisa berada di sana. 2, yes, Bapak Ibu berada di sana, berada di tempat yang Bapak Ibu pilih, sehingga Ibu Bapak sekalian menjadi lebih rileks, lebih nyaman. Dan ini dia, 1, nikmatilah rasa rileks dan nyaman ini. Persis saat tidur di saat kita lelah, tertidur dengan penyadaran, Fisik kita tidur, batin kita sadar, agar fisik ini menjadi lebih segar, nyaman, dan rileks. Alunan musik membawa suasana nyaman rileks kita menjadi lebih rileks dan nyaman. Bapak Ibu juga boleh membayangkan sebuah tempat. Bapak Ibu mengarah ke sebuah tempat. Tempat itu berada di bawah dasar sebuah bangunan. Bapak Ibu juga bisa bayangkan saat ini Bapak Ibu sedang mengarah ke satu tempat. Bapak Ibu mengarah ke satu tempat di mana tempat itu tempat yang sangat rileks dan nyaman. Beberapa saat lagi Bapak Ibu mengizinkan muncul sebuah eskalator atau tangga turun otomatis. Tangga turun otomatis ini akan membawa Ibu Bapak menuju ruangan yang sangat nyaman. Jika Bapak Ibu sudah siap, pada hitungan mundur 3 sampai 1, Bapak Ibu menginjak eskalator tersebut dan eskalator atau tangga turun otomatis tersebut akan membawa Bapak Ibu ke suatu tempat yang sangat nyaman dan rileks. Bersiaplah untuk menuju ruangan yang sangat rileks. Pada hitungan ketiga, eskalator itu muncul di hadapan Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Jika Bapak Ibu sudah siap, silakan Bapak Ibu untuk menginjak eskalator turun atau tangga turun otomatis tersebut yang ada di hadapan Bapak Ibu sekarang. Jika Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu bisa menginjak tangga turun otomatis tersebut yang akan membawa Bapak Ibu ke tempat yang lebih nyaman, lebih rileks. Izinkan itu terjadi. Dan lihatlah, Bapak Ibu sesaat lagi akan sampai ke ruangan yang sangat rileks dan nyaman tersebut. Jika Bapak Ibu sudah sampai, silakan Bapak Ibu untuk menikmati suasana rileks dan nyaman tersebut. Nikmatilah. Yes, bagus sekali.
Beberapa saat lagi saya akan menghitung maju dari 1 sampai 5. Setiap hitungan maju akan membawa Bapak Ibu untuk lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih siap untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Saya akan mulai. 1, yes. Bapak Ibu bisa menarik nafas yang dalam dan hembuskan yang kuat. Bapak Ibu semakin segar, semakin semangat, lebih siap. 2, semangat baru mulai muncul. Bapak Ibu bisa menggerakkan kedua kakinya, bahunya, menunjukkan Bapak Ibu lebih segar setelah terlelap dalam istirahat, setelah mengizinkan pikiran dan badan untuk rileks. 3, Bapak Ibu lebih fresh, lebih segar, lebih semangat. Bapak Ibu bisa menegakkan punggung Bapak Ibu, menegakkan tempat duduk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terasa lebih fresh, lebih segar, lebih semangat. 2, semakin semangat, semakin fresh, semakin siap. Dan pada hitungan ke-1, Bapak Ibu bisa membuka mata dan Bapak Ibu kembali fresh, kembali segar, kembali semangat untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ini dia 1. Yes. Silakan buka mata dan tepuk tangan buat kita semua. Ada yang ngorok tadi ya? Hah? Oke. Ini loh, si kecil-kecil ini loh, aktif terus ya. Wise. Oke, setiap kelompok mengirimkan 1 orang untuk bercerita. Ya. Apa saja yang sudah dipelajari di sesi pertama tadi? PD aja. P-nya apa? Pahami diri. D-nya apa? Dorong diri. A-nya akui diri. J-nya jual diri, yang paling ingat ya. Dan terakhir A, apresiasi dirinya. Oke, setiap kelompok silakan kirim 1 orang untuk bercerita apa saja hal yang telah dipelajari dan didapat di sesi PD aja. Aku dari Bekasi, dari Wivasana, Salacita. Oke, Wisma, Salacita. Oke, monggo. Jadi tadi kita lihat dari PPT-nya ada PDAJA. Nah dari situ kita di grup aku banyak sharing-sharing tentang pengalamannya, tentang kekhawatirannya, tentang overthinkingnya. Jadi di situ kita waktu paling banyak sharing itu ketika P sama D gitu kan. Soalnya kan sisanya kan tulis-tulis banyak ya. Nah terus habis itu kita sharing-sharing bareng, kita lihat bahwa setiap orang itu punya masalahnya masing-masing dan mereka juga udah kayak tahu nih apa yang harus diperbaiki dari dirinya sendiri. Nah terus habis itu kita satu grup nih ya punya satu masalah yang sama, yaitu kemalesan dan suka nunda-nunda pekerjaannya. Nah ya seperti itu. Jadi dari aktivitas tadi kita jadi lebih tahu satu sama lain dan juga lebih pede untuk kayak sharing-sharing ke orang yang sebenarnya belum terlalu deket kan, tapi gara-gara kita terbuka sama satu sama lain, jadi kita semakin ngerti aja gitu. Felicia bicara di depan 60 orang sudah berapa kali? Kurang tahu sih. Enggak sering-sering banget. Oh, ini yang bukan pertama? Bukan. Berarti sudah biasa bicara. Tepuk tangan buat Felicia. Next. Kelompok siapa?
siang semuanya, namo buddhaya. Perkenalkan nama saya Maxi dari kelompok Ratana. Yang pengalaman yang saya dapat sewaktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman di grup saya itu ternyata yang membuat lemah hidup kami semua tuh hampir sama gitu loh. Overthinking, perasaan tidak dihargai, ya itu juga sangat itu sangat itu banget ya, mendalam banget gitu. Terus apa yang membuat saya tetap hidup dan apa saja yang menguatkan hidup saya? Ada 1-2 orang di tempat kita tuh yang sama-sama masih bingung apa yang membuat kita hidup, apa yang menguatkan kita juga, dan ternyata senasib dan seperasaan gitulah. Ya itu aja pengalaman dari saya. Yuk, thank you. Iya, ternyata hampir sama ya tadi, overthinking ya. Too much think gitu kan, terlalu banyak mikir gitu ya. Itu salah satu kelemahan hidup kita memang. Oke, nggak apa-apa. Next. Sebelumnya selamat siang, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Putri Alam Fajarsari. Pengalaman saya dari sharing-sharing dari kelompok kami, dari kelompok Viria, itu sama sebenarnya masalah yang kita hadapi. Terus ya sama intinya, pada intinya tuh sama. Kita itu malas dan kita itu suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu yang menjadi problem dari kelompok kami, tetapi di sini setelah sharing-sharing kita itu menjadi tahu, oh begitu caranya kalau biar enggak malas tuh gimana. Terus nanti kita itu juga ya sharing-sharing tentang pekerjaan. Ya, solusinya kita mencari solusinya bersama-sama. Belajar apa Putri? Lebih menghargai diri sendiri. Lebih menghargai diri sendiri. Berapa harganya? Kalau itu tidak ada nominalnya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih, namo buddhaya. Mau dibawa pulang ya, dikira souvenir. Oke, ada lagi? Yes, go. Yeay. Oke, sebelumnya Setihotu, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Iis, saya dari kelompok Ceria, Ceria Selalu. Dari ini tadi saya datangnya terlambat ya, jadi ada awal-awal yang tidak tahu materinya apa, sayang sekali karena terlambat. Namun dari beberapa materi yang saya terima, yang saya tangkap, ini menyadarkan saya. Saya itu ternyata terlalu banyak memikirkan hal di luaran, sampai saya itu tidak mengenali diri saya sendiri. Mencari kelebihan saya itu sulitnya, minta ampun. Dari tadi itu apa kelebihan saya, seakan-akan tidak ada kelebihan. Mencari kekurangan pun sama. Jadi ketika ditanya, ada pertanyaan mengenai hidup, untuk apa, bagaimana hidup, ya hidup saya ini dari pertanyaan ini ya. Ternyata setelah saya baca lagi itu, kok ini banget itu loh hidup saya. Mengapa saya hidup? Mengapa saya hidup saat ini? Jawaban saya itu untuk menjalani sisa hidup. Jadi standar banget. Kemudian yang membuat saya hidup itu makan. Nah, apa yang menguatkan hidup? Keluarga, pekerjaan. Apa yang melemahkan? Itu masalah, kepanikan. Nah, kemudian dari situ itu berarti saya itu kurang apa ya? Mengenal diri saya itu sangat kurang sekali. Kemudian dari kegiatan ini saya lebih mengenal diri saya. Ternyata setelah tak cari-cari ketemu kelebihan saya. Saya suka mengkoordinasi, itu saya suka. Kemudian kelemahan saya juga ketemu. Tapi anehnya di sini, tadi saya merasa kekurangan saya itu tidak konsisten, sering berubah-ubah, sering ada niat baik pun tidak baik terus jadi jahat gitu, enggak konsisten. Tetapi sesuatu berkah ya di sini, bisa kumpul di sini ketika saya tunjukkan ke Pak Franky, Pak ini gimana solusinya? Saya itu enggak konsisten orangnya. Coba dilihat gambar saya aja, ini membuat lingkaran aja enggak konsisten. Ini warnanya warna-warni ini. Tapi ternyata menurut Pak Franky ini bukan sesuatu yang
nggak konsisten itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi nggak konsisten itu kreatif katanya. Jadi saya bisa melihat nilai plus dari sesuatu yang saya anggap jelek. Jadi bermanfaat sekali untuk kegiatan di sini. Kemudian untuk kelompok saya, mengenai kelompok saya itu ada yang ibu-ibu, ada yang setengah muda, ada yang masih muda sekali ternyata. Jadi apa yang menjadi kendala-kendala di kelompok saya itu sangat banyak, variatif. Seperti ibu-ibu itu problem kalau sudah jadi ibu rumah tangga, ibu-ibu itu problemnya, tantangannya, kelemahannya itu di anak. Ketika anaknya ini jadi tantangan bagi seorang ibu. Tetapi bagi yang masih anak-anak, tantangan yang menjadi tantangan adalah orang tuanya. Ya balik. Tuntutan orang tua, harapan orang tua itu menjadi beban dan menghambat kita untuk maju seperti itu. Itu gambaran dari kelompok saya. Itu saja Pak, terima kasih. Luar biasa ya. Oke. Jadi saya sebagai pemateri jadi happy karena maknanya dapat ya, walaupun nggak harus 100%, minimal ada 1, 2, 3, 4, sekian 5. Ah ternyata semua. Ada lagi yang mau share kelompok ini belum? Tentang dirimu, bukan tentang orang lain. Kamu belajar apa tentang PD aja? Bagus, Rico. Bisa. Pelan-pelan. Pikirkan kalimat pertama. Saya belajar tentang 1, 2, 3 gitu ya. Atau Jadi ya. Oh, gitu. Halo, nama saya Hartawan. Dan pengalaman ini ngajarin saya tentang tanggung jawab orang lain dan pengalaman pengalaman bicara dan pengalaman ngomong di depan orang. Hal yang belum pernah terjadi sebelum ini apa? Kan kita pernah ketemu orang, pernah ikut pembelajaran juga tuh? Saya belum pernah ngomong di depan kayak gini sih. Belum pernah? Belum pernah. Ini the first one. Yes. Yes, Hartawan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Yes. Jadi yang penting kalau mau dan ketemu guru yang tepat pasti bisa. Serta teman-teman yang mendukung. Itu hidup ya. Ada guru, ada teman dan mau. Itu pasti jadi gurunya. Temannya dan hartawannya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, satu lagi ada kelompok sini. Om Pimpa Alayom. Ini loh, 2 orang ini loh. Oh, Didi, boleh. Kalau dari saya, yang saya dapat dari pembelajaran PDAJ tadi itu lebih ke mengenal diri sendiri dulu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, lalu kita fokus ke kelebihannya kita dan mengurangi kekurangannya kita. Itu aja sih. Siap. Oke, terima kasih. Saya akan tantang yang saya lihat waktu saya keliling. Sebagai guru kami belajar observasi. Ya walau kita nggak kerja nggak lihat iso-iso, tapi saya tahu titik-titik buta yang kadang tidak terlihat. Ya, yang juga perlu dikembangkan. Saya lihat 2 orang gadis ini loh. Ini inceran saya. Kamu mau mendobrak keterbatasanmu dengan sedikit kata supaya kami termotivasi mau belajar lebih. Saya coba ya. Boleh coba. Halo semuanya, nama saya Livia. Dari pengalaman ini, saya belajar kalau no matter our strengths and weaknesses, we're all really just human. And we're allowed to be human and feel sad and have problems, and it's okay to share them. And you won't always get negative and come back from it. And everyone here was really supportive, so it really motivated me. Terima kasih. Kata kuncinya adalah semua ya sama punya masalah. Ya kata Buddha ya hidup itu adalah dukkha. Oke.
Semua punya masalah yang sama, tetapi yang berbeda itu kalau kita ada dukungan. Ya, dukungan dari teman-teman dan segala macam, itu yang akhirnya bisa membangkitkan orang lain. Ya, coba kalau kita sendirian tadi, ngomong sendiri, apa sendiri, nggak berkelompok, itu belum tentu kita termotivasi. Ya. Oke, next. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Angel. Jadi saya belajar dari pengalaman ini, kita memiliki banyak masalah ataupun apa yang apa ya? If you fluently in English, you can say in English. No, Bekasi mungkin, bahasa Jaksel. Lah kudu juga nih. Mungkin ya kita bisa menemukan kelebihan atau kekurangan kita dan kita bisa mencari tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri. Yes, Ya. luar biasa. Terima kasih. Angel dan siapa tadi? Livia. This is your first time speaking in front of the people? Is this the first time? No? Yes? Okay. Sometime? In a long time. When is the first time? When you kindergarten? Around 10 years ago. All right. Jadi udah cukup lama ya. Oke. Ya, ternyata teman-teman kita yang muda ini juga bisa bicara ya sesuai dengan harapan kita semua. Kalau yang sudah hebat saya nggak tunjuk ya. Ya, silakan hebat terus. Saya lihat ke depan semua karena sedikit ada teorinya dulu ya sebelum kita praktek. Kenapa perlu teori? Supaya Bapak Ibu tahu landasan-landasannya. Ya, semua orang sudah tahu public speaker adalah tentu orang yang bicara depan umum ya. Bicaranya itu bukan hanya bicara ya, tetapi perlu memberikan arahan ya, persuasif, terus sugesti ya, ada motifnya bicaranya itu. Ya, beda kalau bicara umum tanpa motif. Misalnya apa? Orang ngigau di depan umum. Nah, itu bukan public speaker ya. Public speaker itu dia harus bicara dengan motif. Nah, motif itu berarti ada intention atau kehendak. Artinya apa? Ada niat, ada tujuan. Itu public speaker. Maka yang paling penting untuk menjadi public speaker, tujuan kita apa? Ya. Kita mau ngomong apa? Itu kata kuncinya. Ya. Perbedaan antara kita bincang-bincang sama orang sama menjadi public speaker itu beda. Kalau bincang-bincang ngobrol begini aja gitu ya, ngalor ngidul kan? Pokoknya dengerin asik aja terus selesai ya. Tapi kalau public speaker dia punya tujuan yang besar. Punya arahan, punya goal, punya motivasi untuk apa? Memberikan buah pikirnya ke audiensnya dia. Itu public speaker. Oke, gampang? Nah, habis ini ulangan. Nah, ini banyak orang belum tahu alasan belajar PS itu apa, public speaking. Ya biasanya ya supaya terampil bicara, sesungguhnya ada banyak hal positif yang kita bisa pelajari. Saya menulisnya ada 5. Seorang yang berhasil dengan public speaking, ya tentu dia menang atas dirinya pasti. Maka kenapa saya menghabiskan waktu 3 jam untuk merawat mental kita dulu, ya menemukan diri dulu, ya karena itu penting sekali sebelum kita bicara hal yang banyak tentang public speaking. Ya, yang kedua itu, yang ketiga itu, yang keempat itu, yang kelima silakan baca sendiri. Ya gampang lah pokoknya. Jelas? Itu alasan orang. Enggak terlalu lama saya teorinya karena kita akan praktek. Ini kendalanya. Ini penting. Kendala sebagai, belum keluar. Saya singkat namanya mumet. Maunya cepet bisa. Nih mumet namanya nih. Maunya tampil cepet. Ya. Kendala kita pengennya bisa cepet. Ya. Padahal tidak ada yang bisa cepet. Ya, semuanya perlu latihan. Oke, ini kendalanya. Lalu cara ngatasin kendala gimana? Ya selalu siap. Siap itu apa? Ingin belajar.
dan praktek. Nah ini yang kita akan lakukan ya. Siap, ingin belajar dan praktek. PD aja-nya sudah, sekarang kita masuk ke yang siap, selalu ingin praktek. Nah, ceritakan sebuah cerita pendek dalam waktu 3 menit. Ini PR pertama, tantangan langsung praktek. Bapak Ibu coba belajar ceritakan cerita pendek dalam waktu 3 menit. Satu kelompok ini harus pilih satu orang narasumber yang akan cerita di sini. Ya, cerita pendek, maksimal 3 menit. Terserah, ini masih bebas. Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu orang, dukung dia, kasih tahu ceritanya, ya. Enggak. Ceritanya enggak boleh baca. Saya kasih waktu dulu. Siap? 3 menit maksimal mulai dari sekarang. Oke. Halo semuanya, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, saya dari kelompok 2, namanya Duti Yampi. Tadinya saya mau cerita yang fiktif aja, cuman kayaknya lebih enak mengalir kalau cerita pengalaman pribadi ya. Kalau saya itu tentang public speaking dari kecil itu kayaknya sudah bisa dibilang itu orang bilangnya penakut. Saya waktu SD pernah disuruh latihan lomba nyanyi, waktu pas latihan baru latihan sudah nangis. Sejak itu saya sudah mencap diri saya sendiri, kayaknya saya nggak bisa ngomong di depan umum deh gitu kan. Kemudian waktu kuliah, saya kuliah di Jogja, saya pernah disuruh jadi MC di Wihara Mendut, acara Katina, acara besar ya. Jadi orang yang pernah trauma di depan umum disuruh jadi MC. Nah waktu jadi MC juga dimarahin, karena biasanya Katina kan chaos ya alurnya. Terus kayak agak dibentak gitu, ya, suruh umatnya jangan pergi dulu gitu. Jadi saya juga jadi trauma lagi gitu. Kemudian setelah itu saya pikir-pikir, ya udahlah saya kalau jadi panitia saya nggak mau yang depan umum lah, saya yang jadi dekorasi aja, yang di belakang-belakang begitu. Kemudian akhir-akhir ini baru saya tersadar kalau public speaking itu perlu. Udah 3 menit belum kok? Belum ya. Saya rasa kayaknya perlu deh, jadi saya mencoba melatih diri saya untuk ngomong di depan umum. Dan yang paling gampang itu kita ngomong di depan orang yang nggak ngejudge, yaitu anak-anak. Makanya saya mulai kayak bercerita di depan anak-anak, mereka kan kayak antusias gitu ya. Dia nggak ngejudge kita, oh lagi banyak jerawat nih, oh rambutnya lagi berantakan nih, enggak gitu. Jadi anak-anak tuh kayak kalau kita cerita dia lebih excited. Jadi saya step by step cerita depan anak-anak, baru saya mulai Dhammadesana. Tapi Dhammadesananya di wihara yang sepi. Yang umatnya cuma 3 orang, 4 orang, habis itu saya upgrade lagi ke wihara yang lebih rame, tapi anak muda. Jadi kayak mereka lebih respect gitu, wah ini alumni nih gitu. Baru akhirnya terakhir saya berhasil Dhammadesana di wihara Karangjati, lumayan rame, ada 60 orang, ya seperti inilah. Jadi memang harus step by step, begitu. Paling itu pengalaman pribadi, makanya saya ikut acara ini. Terima kasih Ko Frank, terima kasih Wihara Tanah Putih. Bagus ya, waktunya itu sangat efisien, 2 menit 45 detik ya. Jadi pas 3 menitnya itu enggak meleset gitu ya. Dan materi yang disampaikan jelas enggak? Jelas ya. Apa yang mau disampaikan jelas? Oke, next. Yang kedua. Siapa yang mau melatih? Oke, sila. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya apakah ada yang sudah mengenal saya? Perlu kenalan? Ya, kalau perlu perkenalkan, nama saya Atasilani Sumanalan Karini. Saya berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Ya, di sini saya ingin cerita mengenai pengalaman saya. Bahwasanya pada era teknologi, kemajuan zaman pada saat ini, bahwasanya banyak sekali hal yang perlu kita pelajari.
perlu kita ketahui. Seperti yang kita lihat pada era modern ini, banyak sekali para pemuda, apalagi anak-anak kecil ini sering menggunakan teknologi. Contoh halnya handphone, laptop, dan lain sebagainya. Apakah di sini anak-anaknya pada bisa menggunakan HP, handphone? Bisa. Apakah anak-anak sekolah minggu pada era modern ini mampu atau suka membaca buku? Tidak. Nah, beberapa kali saya terjun ke lapangan atau langsung ikut serta mengajar sekolah minggu, ternyata di era modern ini anak-anak ternyata tidak mau, apalagi tidak berminat untuk membaca buku. Nah, di sini salah satu kendala kita menjadi guru sekolah minggu, apalagi kami seorang pabajita yang seharusnya memberi solusi dari hal demikian. Makanya diadakanlah kegiatan ini untuk menampung bagaimana guru-guru bisa saling sharing kendala-kendalanya, dan tadi sudah diceritakan ternyata mendapatkan solusi-solusinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit hal yang sangat menyentuh hati. Terdapat salah satu guru yang sudah mengabdi dari tahun ke tahun untuk memajukan Dhamma. Tapi ternyata di era teknologi yang modern ini, mereka para guru yang pintar sedari awal, yang ingin mengabdi, tetapi dengan teknologi yang maju ini, kendalanya sangat banyak. Apa solusinya ketika seorang guru memotivasi anaknya untuk membaca buku dan anaknya tidak mau? Apakah ada yang tahu solusinya? Kita buat metode yang baru. Dengan apa? Sharing saja untuk kali ini saya juga ingin memperkenalkan bahwasanya untuk para guru-guru yang ada di Jawa Tengah khususnya, saya ingin meluncurkan aplikasi untuk membantu para guru untuk mengajar anak-anaknya. Karena dengan latar belakang masalah yang saya ketahui, yang saya ketahui dan saya tahu secara langsung, saya konsisten untuk membuat solusi tersebut. Nanti mungkin bisa untuk digunakan untuk para guru, dan semoga apa usaha saya, apa yang saya inginkan, tujuan saya untuk membantu para guru agar bisa mendapat fasilitas untuk mengajar. Semoga hal yang baik ini, tujuan para guru mengajar dengan baik, semoga juga bertujuan atau berujung dengan hal-hal yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, sila meleset 30 detik. Tapi saya tidak cut, nanti kualat. Bagus ya. Ya, kekuatan sila tadi saya lihat ada interaksinya. Ya, apa kabar? Bagaimana? Ya, siapa anaknya punya HP? Dapat dari mana? Nyolong kah? Kok sudah punya HP? Itu bagus ya. Kalau Cevita tadi kekuatannya kronologi, awal, tengah, akhir, gitu ya. Oke, siapa lagi? Praktek langsung lihat gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat bagaimana kekuatan Atasilani tadi, Sumana dengan Atasilani Vita. Salah. Satu lagi. Halo semuanya. Halo. Namo Buddhaya. Perkenalkan, namaku Yuan dari Solo, dari Wihara Dhamma Sundara. Dari kelompok Teratai. Kali ini aku mau cerita tentang Ake. Aku kenal Ake ini dari barusan, baru Mei kemarin ya, sekitar berapa ya, 7 bulan lalu. Dan aku mau polling dulu nih, menurut teman-teman sekalian, Ake itu lebih banyak peminatnya cowok apa cewek? Yang setuju cowok angkat tangannya, boleh. Yang setuju cewek angkat tangannya. Oh.
Nggak ada ya. Faktanya, dari yang aku lihat, dari jumlah terjualnya per bulan, dari bukan cuma satu seller di Shopee ya, sebut merek, itu dari beberapa seller, itu malah kebanyakan tuh ake-ake cewek yang buat cewek gelang-gelang bunder-bunder itu loh, bulat-bulat tuh. Nah itu kan cewek itu suka kayak ametis, giok, sitrin, itu malah kebanyakan cewek. Saya juga baru tahu itu. Dan ini tak bagi sedikit pengetahuan tentang ake ya. Kebanyakan orang itu mikirnya ake itu tren-trenan, harganya naik turun musiman. Tapi saya sendiri juga baru tahu ternyata ake itu setiap hari itu ada yang cari. Dan apakah dijual itu bisa harganya turun kah, anjlok kah, apa bisa lebih tinggi, itu tergantung teman-teman sekalian belinya di mana. Kalau saya sendiri dapat harga murah itu dari lelang online. Lah apa online itu terpercaya? Ya lihatlah profil tokonya, ratingnya berapa, terjual per bulannya berapa. Kalau saya sendiri percayanya yang 4,8. Dan saya sendiri juga pedagang ake. Saya enggak. Ini cerita ini nyambung sama public speaking. Jadi lucunya gini, saya kulaan itu di live Shopee, di flash deal-nya orang-orang, terus tak jual lagi di live Shopee lagi, kan lucu sebenarnya. Ya bayarnya aja yang nggak nemu ya. Dan apa sih hubungannya jualan di live sama public speaking? Ini tentang narasi. Apa sih pentingnya hal penting di public speaking itu? Sebenarnya bukan materinya. Gimana kita itu bikin audiens kita, teman-teman sekalian tuh nggak ngantuk, teman-teman sekalian tuh nggak fokus ke HP, tapi dengerin kita. Dan kita pikir aja, materinya berbobot, tapi intonasinya pelan-pelan, intonasinya bikin ngantuk seperti mendongengkan seperti ini. Apakah ada yang masuk? Apakah ada yang menjadi sebuah manfaat? Kan tidak. Sama dengan dagang. Sebuah modal aja berapa bisa dijual untung 100% karena narasi. Tak praktekkan kayak gini. Bang, ini batu ini jarang ada. Coba aja abang muter di mana-mana, nggak bakal nemu yang kayak gini. Padahal ya ada. Sekian, terima kasih. Wow, luar biasa ya Yuan ya, seorang pedagang aki keliling. Keliling itu maksudnya apa? Ambil aki orang jual lagi, keliling dia, muter. Oke. Ya, bagus-bagus yang maju ke depan pasti bagus-bagus karena itu pilihan nekat. Ya, pilihan nekat maju ke depan sini untuk cerita 3 menit itu nekat. Pasti mereka punya pengalaman, background yang luar biasa. Tadi Cevita ternyata pernah trauma tapi dia bisa breakthrough gitu ya, melampaui traumanya dia ya. Dari sesi hidup masa kecil, hidup pas dia kuliah dan akhirnya dia bisa jadi penceramah dari wihara yang umatnya sedikit ya, sampai umatnya yang banyak dan akhirnya jadi sedikit. Enggak ya? Lalu Sila punya aplikasi ya, beliau menceritakan motivasi beliau bahwa teknologi itu menjadi teman main anak-anak ya. Lalu kita tidak buang teknologinya, kita jadikan dia kuda tunggangan ya dengan membuat aplikasi. Nanti aplikasinya bisa di-share nanti di akhir supaya teman-teman bisa download di Google Play sudah? Belum, sedang digarap ya. Oke, lalu Koyuan kita ya seorang ahli batu, batu cincin, makanya cincinnya dia pakai, dia sangat konsisten sekali. Ya, pedagang yang konsisten itu seperti ini ya, jual dan pakai harus ya, jangan jual tapi nggak pakai, itu namanya omdo, omong doang ya, luar biasa. Oke, nah 3 narasumber kita tadi itu menunjukkan betapa mereka pun ya mempunyai keunikan masing-masing, jangan bicara ya betul. Cevita keunikannya apa? Kronologi, apalagi? Konsisten, apalagi?
Time managementnya bagus, apalagi? Cool. Ya cool, konsisten, terus sepertinya itu dia sudah hafal gitu ya. Karena memang kejadian sehari-hari. Oke, kalau Sila Sumana, apa? Interaksi, lantang, komunikatif, passionate, ada gairahnya. Ada lagi? Fashionable. Nggak ada yang berani. Nah, kalau Koyuan, menarik, ya akinya tuh narik kita tuh. Apalagi? Mendorong, menarik. tukang apa ini? Tarik, dorong. Oh, office boy. Bell boy, boy. Tarik, dorong. Ada lagi? Yes. Percaya diri. Ya, sampai hormat aja. Ya, pas dia begini, penontonnya hilang. Ada lagi? Beri informasi yang jelas enggak? Jelas. Time managementnya bagus? Belum, lewat tadi 10 detik. Ada lagi? Kronologinya dapat? Dapat. Ya. Terakhir kan dia kunci bahwa saya pedagang Shopee. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Kita tunggu nih terakhirnya apa nih? Ya. Nah, teman-teman sudah punya keahlian melihat orang bicara sesungguhnya. Ya, maka hari ini kita cukup mengingatkan, merefresh lagi. Oke. Nah, selanjutnya yang ingin saya sharing, tadi kan sudah evaluasi ya. Nah, ini sudah kita lakukan. Nanti ceritanya enggak usah. Oke. Sekarang saya ingin kasih contoh beberapa ahli dalam bicara supaya Bapak Ibu selain 3 tadi yang sudah ada di sini, hadir di sini, kita juga lihat yang dunia. Mau ya? Oke. Yang dunia kita mulai. Siapa ini? Beliau adalah mantan sudah meninggal sih, almarhum Lee Kuan Yew. Ya, pendiri Singapura lah ngomongnya. Ya. Iron Hand, si tangan besi. Ya. Di tangan beliau Singapura yang kecil bisa eksis hari ini. Ya. Nah, negara kecil itu sekarang kekayaannya melipat gandakan negara kita. Negara kecil itu di Asia Tenggara pendidikannya nomor 1, ekonominya nomor 1, keamanannya nomor 1, walaupun kecil karena beliau. Kita lihat cara beliau pidato di saat Malaysia melepas Singapura dan tidak mau menganggap Singapura sebagai partnernya. Ya, dia sempat nangis. Jangan lihat bahasanya, lihat ekspresinya ya. 100 years in terms of eternity, and believe you me, the next 1,000 years we will be here. I won't be here, but people like me and like my friends here tonight will be here. Recognizable, identifiable. 1,000 years from hence, and it is people who calculate and think in those terms that deserve to survive. And that's why I came tonight. 10 years, but I have not forgotten. I owe them a debt. You know, 10 years ago I might have lost the election. The Labour Front. Ya, videonya lebih telat dari suara. Tapi sudah nangkep ya sinyalnya. Kira-kira apa sinyal yang kita dapat? Lebih apa? Optimisme, meyakinkan. Terus semangat. Semangat. Tegas. Apa lagi? Dia baca teks enggak? Enggak ya, semua ada di sininya. Apa lagi? Penuh harapan. Dia jual mimpi. Waktu itu Singapura enggak ada apa-apanya. Tapi dia jual mimpi, 1000 tahun lagi kamu akan lihat apa yang kita lakukan. Ini akan berhasil. Wah gitu toh. Ya. Tadi Yuan udah bilang, suaranya tadi loh. Bukan ini akan berhasil loh, lihat aja 1000 tahun lagi pasti berhasil, pasti. Enggak yakin.
Ya ini pembicara kita yang pertama. Kita lihat yang berikutnya. Anda kalau masuk wihara kan dikelompokkan toh, pria sendiri, wanita sendiri. Jadi gampang lihatnya kan, tinggal bandingkan sebelahnya. Gampang sekali. Tapi lihat gitu ya saya tetap 31 tahun lebih kok. Nggak apa-apa, santai-santai aja. Kenapa? Karena bukan pakai hati sebab saya seneng S3 itu. Susah senang sendirian, enak. Anda kalau masuk. Oke, kalau beliau Bante Utamo, ya silakan. Gesturnya, humor, ekspresif, santai, komunikatif, bahasanya mudah, ya. Bahasa Dhamma yang sulit sama beliau jadi gampang. Beliau nggak pernah ngutip ini dari Dhammapada, ayat sekian, bab sekian, halaman sekian. Itu kayak ujian sidang skripsi. Tapi beliau tidak pernah mengutipnya, cuman omongan beliau itu adalah sari Dhamma semua. Ya, kayak makan kerupuk nyes gitu ya, gampang dicerna. Betul ya? Komunikatif, humor. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman bisa memperhatikan saya itu ke arah mana. Ya, seorang yang atau 3S ya, yang penting 3S. Saya susah senang sendirian ya. Misalnya begitu. Oke, kita naik ke berikutnya. Siapa ini? Oh, bisa baca ya. My parents always said, Nick, you don't know what you can achieve until you try it. And the doctors looked at me and said, he's not going to walk, he's not going to go to school, he's not going to do anything in his life. And then my parents, they just loved me like crazy and said, you got to try. Try this, try that, try this, try that. And I'm thinking sometimes like, Mom and Dad, you're crazy, man. I have no arms, no legs. How would I ever be able to do this or do that? But they encouraged me and they loved me. And as human beings, we're waiting for stuff like that. We all want love. Everybody say love. Very good. The definition of tough means it's strong. To show your strength, you need to do something that's difficult. I would sound so stupid if I said, hey guys, I got a Matchbox car one day and I got some fishing line and I towed that Matchbox car all around all day. How tough is my BMW? That's stupid. I don't care if you end up being a janitor in this school, I'll tell you why. Oke, Nick Vujicic. Seorang yang mungkin cuma berapa ratus orang di dunia menderita penyakit seperti ini, lahir tanpa tangan, kakinya cuman ke pahanya ini aja, pendek sekali. Ya, tapi beliau punya istri yang cantik, sekarang anaknya 3, masih bisa produksi ya. Nah pertanyaannya, silakan, apa kekuatannya Nick? Powerful, karena dia ngalamin, setengah mati loh hidup dia, tapi dia bisa ngomongin itu. Ya, dan yang ngomongin orang yang ngalamin itu rasanya apa? Powerful, betul? So please tell your experience, maka itu pasti powerful. Next, ada? Tenang, alunannya jelas ya, ngomongnya jelas, tenang, terarah. Ada lagi? Interaktif. Everybody say love. Semuanya bilang, love, see? Yes, ada interaksinya. Ada penekanan, intonasinya jelas. It's not easy to be me. Ya, segala macam. Enggak hafal bahasa Inggrisnya. So, anything? Yang lain? Kalau Bante Utamo kok banyak banget yang jawab tadi. Ya ini enggak kenal masalahnya, enggak deket ya. Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, public speaker is not about the perfectness, ya bukan sesuatu yang sempurna harus kita miliki ternyata. Ya, dengan kecacatan seperti itu pun orang bisa jadi public speaker. Dan saya pernah riset, beliau ini kalau diundang ke kita, ke Indonesia misalnya, kemanapun, satu kali panggil dia, 2 jam kurang lebih,
itu minimal setengah M harganya. Hampir sama dengan saya. Hampir ya. Setengah M. Sekali ngomong gitu ya. Setengah M. So, dia cerita tentang gender. Sekarang yang ini. Really excited to be here. I kind of want to tell you a little bit more of the, I don't want to say basics because we don't really know anything about my syndrome. I was born with this very rare syndrome that only 2 other people in the world, including myself, that we know of have. Basically, what this syndrome causes is that I cannot gain weight. Yes, it does sound as good as it is. I can eat absolutely whatever I want, whenever I want, and I won't really gain any weight. I'm gonna be 25 in March, and I've never weighed over about 64 pounds my entire life. When I was in college, I hid, well, I didn't hide, everyone knew it was there, but it was a giant tub of Twinkies, donuts, chips, Skittles, and my... Yes, ini satu lagi. Dia mengalami sindrom ya juga sangat langka di dunia. Badannya itu nggak pernah naik dari 30 kilo. Ya 30 kilo terus makan apa aja buangnya cepet. Gitu ya. Tetapi dia mulai terkenal ketika dapat tugas. Ketika YouTube waktu itu baru mulai disoundingkan di Amerika. Lalu dia dengan temannya bikin bikin vlog lalu di-upload di YouTube. Nah, setelah di-upload ke YouTube, dia diserang dari banyak netizen. Ya, serangannya bullyingnya luar biasa. Bunuh dia, bom dia, jelek banget ini dijulukin ya. Sampai videonya itu di-upload, di-copy orang lalu dibuat di channel yang lain, dituliskan the ugliest word the ugliest woman in the world, perempuan paling jelek di dunia. Akhirnya dia jadi tenar dan akhirnya sampai ke telinga dia nonton juga, dia akhirnya mau memutuskan untuk bunuh diri. Untung parentsnya tahu, orang tuanya tahu, paham, dengar, deketi dia, sayangin dia, kasih pengarahan. Lalu akhirnya dia lawan, dia bikin video susulan. Ya, dia bikin video susulan, dia pakai kertas, dia tulis I am Lizzy. Terus dia ngomong, saya tidak takut dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Saya tidak mati oleh omongan kalian. Saya ingin tunjukkan kalau saya Lizzy bisa lebih hebat dari yang kalian sampaikan. Dari situ dia dipanggil oleh TV show. Ya, jadi tenar terkenal masuk TED Talk ini. Ya, dan sekarang kalau kita undang sama harganya setengah M satu sesi. Beliau hari ini sudah keliling dunia menjadi inspiring woman in the world dan masuk majalah Forbes, majalah ekonomi atau marketing itu ya, itu luar biasa. Oke, kekuatan Lizzy. Apa kekuatan Lizzy? Kelihatan enggak kekuatan dia? Pede pasti, percaya diri. Terus? Yes, dukungan tadi. Humoris juga. Dia bisa buat kata-kata yang menarik audiens untuk tertawa, untuk menjawab. Ya, dengan kekurangannya dia. Dia bilang waktu itu saya sudah nonton film-filmnya yang lain. Yang paling indah dari tubuh dia adalah apa? Coba lihat. Yes, dia paling senang dengan rambutnya. Itu yang paling indah. Ya. Oke. Dan sekali lagi ibu bapak dan teman-teman sekalian, it's not about your physical performance. Bukan karena penampilan fisik Anda menjadi public speaker yang berpengaruh. Tapi how do you deliver the information? Cara kita menyampaikan itu yang penting. So, jangan malu Anda punya muka terbatas. Ya, seperti bus patas yang kadang-kadang melewati batas. Hidungnya kelewatan batas masuk ke dalam.
Pressure. Ya, so don't worry about your physical performance. Yang kita harus worry is about how to deliver, the artnya, seni untuk menyampaikan pesan. Tangkap? Tangkap? Oke, sekarang kembali dalam kelompok. Ini ada PR pasti.